Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang saya kasih dan diberkati Tuhan, bacaan hari ini, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil, semua menarik. Dan karena terlalu panjang, dua-duanya tidak saya baca. Silakan Anda baca sendiri. Renungan saya kali ini berjudul Ojo Sok Sambat Ora Ilok. Saudari-saudara, kalau Anda membuka Google dan mengetik nama Masaru Emoto, Anda akan menemukan banyak informasi penting mengenai orang Jepang ini. Dan informasi yang paling penting adalah penelitiannya tentang air. Dia ambil 2 gelas air. 1 gelas airnya sama, ditempeli tulisan positif. Kamu berharga, kamu baik, hari ini kamu cerahkan, dan seterusnya. Air dalam gelas yang lain ditempeli kata-kata maki-makian, fitnah dan kemarahan. Setelah beberapa waktu, air itu difoto. Ternyata air yang ditempeli kata-kata positif tadi membentuk kristal yang indah dengan kontur yang bagus. Sedangkan yang ditempeli dengan kata-kata buruk, kristalnya jelek dan strukturnya kacau. Ternyata air itu dapat dipengaruhi oleh resonansi atau vibrasi atau getaran-getaran positif dan negatif. Saudari-saudara, tubuh kita ini terdiri dari 70% air. Jadi sangat mudah dalam diri kita dipengaruhi baik oleh kata-kata positif maupun oleh kata-kata negatif, oleh kejadian-kejadian positif atau kejadian-kejadian negatif, oleh pikiran-pikiran positif maupun pikiran-pikiran negatif. Kita dapat merasakan ketika kita berhadapan dengan orang yang marah dan menuduh kita salah. Tubuh kita merasa tidak nyaman. Sebaliknya, ketika kita dipuji, dihargai, tubuh kita akan merasa nyaman. Sayangnya, secara sadar atau tidak sadar, kerap kali kita tidak hanya memperkuat diri kita, tetapi juga melemahkan diri kita. Apalagi masih ditambah oleh berita-berita buruk yang menambah kecemasan kita. Bahaya itu, racun. Saudari-saudara, sebelum naik ke surga dalam bacaan Injil, Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Anda tahu apa artinya Injil? Kabar gembira. Mereka diutus mewartakan kabar yang membangun. Maka mereka menyembuhkan orang sakit. Dan mereka juga diutus untuk mengusir setan-setan. Yang suka nyetani orang itu, membuat orang berantem, itu termasuk setan. Dan juga mengusir penyakit yang merusak manusia. Mereka sendiri mempunyai daya tahan atau imunitas yang baik, sampai digambarkan meminum racun ular pun mereka tidak akan mati karena mempunyai daya tahan hidup yang baik. Selalu berada dalam suasana Injil, suasana kabar gembira. Saudari-saudara, tahukah Anda bahwa selain virus corona, kita juga menghirup dan meminum racun yang merusak diri kita,
yaitu berita-berita yang membuat kita makin cemas. Bahkan ada orang yang mengupload berita-berita buruk, padahal dia tidak punya dan tidak menawarkan jalan keluar. Mereka seperti orang yang melepaskan virus, padahal dia tidak punya vaksinnya. Dianra. Saya pernah bertemu dengan orang yang ngomong dengan semangat tentang gubernur Jakarta yang begini dan begitu dengan ekspresi wajah kecewanya. Padahal dia sendiri juga tidak bisa buat apa-apa. Seandainya dia buat apa-apa, apa urusannya orang Semarang dan orang Jakarta? Dia sedang meracuni dirinya sendiri. Ada lagi orang yang mengatakan bahwa gereja Katolik itu tunduk pada konspirasi globalis agar orang makin jauhkan dari gereja, sambil menuduh bahwa gereja Katolik sudah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu bisa menang terhadap virus corona. Saya memandang dia dengan penuh kasihan. Saya membayangkan bahwa dia sedang menengguk racun dan menawarkan agar saya ikut minum. Lalu saya bayangkan saya merebut racun itu agar tidak jadi diminum atau disebarkan ke orang lain dengan bertanya, "Oh, baiklah, sederhana saja ya. Kalau kamu berani menjamin umatku akan terhindar dari serangan corona, saat ini juga akan saya undang umatku besok pagi berkumpul untuk misa di gereja. Berani jamin?" Diam. Maka kalau ada berita-berita macam itu, gak usah baca, apalagi mengupload. Ingat, kalau Anda tidak bisa memecahkan masalah, berarti Anda menjadi sumber masalah atau bagian dari masalah itu. Lagi pula, secara tidak sadar kita juga meracuni diri kita dengan mengeluh dan menyalahkan orang lain, cemas karena ini dan itu. Itulah sebabnya Santo Petrus berpesan dalam bacaan pertama tadi, pesannya demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dialah yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Biar serahkan aja, tidak usah dipikir, tidak usah diomongkan. Pokoknya biar serahkan Tuhan kecemasan. Selesai. Masih diserahkan, masih disimpan terus. Sama aja. Maka saudara-saudara, jangan suka sambat. Jangan suka mengeluh. Oh, railo. Kenapa railo? Ya karena tidak sehat. Gitu aja. Injil itu kabar gembira. Kabar gembira itu sehat. Usahakanlah berpikir yang baik, ngomong yang baik, bertindak yang baik, dan juga menerima berita-berita yang baik. Kabar baik itu sehat. Injil itu kabar gembira. Gembira itu sehat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga Anda semua mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.